Selamat malam waktu Amerika bagi saudara dan saudari yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami pada saat ini. Pada saat ini sudah menjelang jam 8 malam waktu New Jersey, walaupun masih terang sedikit di luar ya. Tapi sudah boleh dikatakan malam saat ini. Jadi selamat malam bagi kita semua, dan juga bagi yang dari California mungkin masih sore, dan bagi yang dari Indonesia pagi hari pada saat ini. Kita bersyukur dapat kembali berbakti pada saat ini, dan untuk memulaikan acara kita akan mendengarkan satu lagu pujian, dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh Saudari Esther Taniwel Londa yang akan berdoa dari California. Silakan, Dek. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day to day. Without him I would fall. When I am sad, to him I go. No other one can cheer me so. When I am sad, he makes me glad. He is my friend. Jesus is all the world to me, and true to him I'll be. Or how could I this friend deny when he is so true to me? Following him, I know I'm right. He watches o'er me day and night. Following him by day and night. He is my friend. Jesus is all the world to me. I want no better friend. I trust him now, I'll trust him when life's fleeting day shall end. Beautiful life with such a friend. Beautiful life that has no end. Eternal life, eternal joy. He is my friend. Amin. Kita memuji besarkan nama Tuhan atas akapela dari trio yang telah dibawakan oleh Sister Vocal Group ya. Kita bersyukur untuk lagu tersebut, dan baik, kita akan ikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Saudari Esther Taniwel Londa. Silakan. Oke, kita sama-sama berdoa. Terpujilah Tuhan karena Engkau adalah Allah yang maha baik. Engkau adalah Allah yang maha kudus. Engkau adalah Allah yang maha suci yang patut kami sembah. Tuhan, Engkau adalah teman sejati kami. Engkau adalah tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Engkau sudah berikan bagi kami. Keselamatan yang Engkau sudah berikan, pengorbanan anak-Mu yang tunggal mati bagi kami. Terima kasih atas berkat-berkat yang Engkau sudah berikan bagi kami Tuhan. Sehingga pada sore hari ini, ataupun pada pagi hari ini, ataupun pada malam hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul kembali, walaupun di tempat melalui Zoom, YouTube, ataupun Facebook Tuhan. Kami dapat merasakan berkat itu Tuhan. Pada saat kami akan mendengarkan firman Tuhan,
Kiranya Engkau mengirimkan malaikat-Mu yang suci ataupun Roh Suci-Mu kepada hati dan pikiran kami masing-masing, agar kami dapat menerima pekabaran pada sore hari ini, dapat memberikan kami kekuatan Tuhan, dan dapat penjelasan bagi kami, untuk kami dapat bersiap untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Memberkati Pendeta Stephen Rantung Tuhan yang memberikan pekabaran ini, memberikan dia kebijaksanaan dari surga, agar segala sesuatu yang diucapkan ataupun yang disampaikan pada sore hari ini dapat memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, memberikan dia kesehatan, memberikan dia kebijaksanaan dari surga, memberkati keluarganya, istri dan anak-anak mereka semua. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Terima kasih karena Engkau sudah mendengar doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih banyak Saudari Esther Taniwelonda yang sudah berdoa bagi kita. Baik, saudara-saudara, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita. Dan pada saat ini kita memiliki satu judul, ya baiklah kita turun ya. Jadi judulnya adalah baiklah kita turun. Let us go down ya. Let us go down. Dalam arti apa? Kita akan lihat sebentar. Ini adalah apa ya? Dalam usaha Tuhan untuk melihat Tuhan, dia maha tahu, dia omniscient, dia dapat memiliki pengetahuan yang tidak terbatas. Dia sudah tahu dari awal hingga akhir, dia sudah tahu segala sesuatunya, tidak ada yang tersembunyi seperti nanti kita akan lihat, tetapi dia tetap mau menyelidiki, dan penulis Alkitab menggunakan bahasa manusia untuk menjelaskan atau mungkin memberikan penjelasan bagaimana Tuhan kita itu adalah Allah yang betul-betul ingin menyelidiki dengan kata lain, dan itu juga menjadi satu pelajaran bagi kita untuk menyelidiki. Anyway, mari kita langsung saja ya. Bacalah Kejadian 11 ayat 5-7 dan Mazmur 139 ayat 7-12. Mengapakah Tuhan turun ke bumi di sini dalam peristiwa ini ya? Peristiwa apakah yang memotivasi reaksi ilahi ini? Apa yang telah terjadi? Kejadian 11 ayat 57, lalu turunlah Tuhan. Kenapa? Karena umat-umat manusia setelah air bah itu yang kemudian apa ya? Mencoba untuk menentang Allah. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota yang mereka dirikan itu ya, dengan menara, kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Dan kata lain, manusia memiliki kesanggupan ya untuk melakukan hal-hal yang menentang Tuhan, walaupun tidak akan berhasil, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk menentang Tuhan dan dapat melaksanakan penentangan tersebut. Ya, bukan untuk mengalahkan Tuhan, tapi mungkin untuk melemahkan orang lain. Poinnya adalah bukan Tuhan akan merasa, oh mereka akan menantang aku, mereka akan menang terhadap aku, tetapi mereka dapat melaksanakan kejahatan-kejahatan hati mereka, dan ujung-ujungnya itu adalah itu dapat menular kepada sesama yang lain. Itulah sebabnya Tuhan katakan demikian ya. Ayat 7. Oleh sebab itu Allah berkata apa? Baiklah kita turun. Baiklah kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Kita sudah mempelajari tentang bahasa ini, pelajaran kita tadi malam ya waktu Amerika Serikat. Jadi Tuhan ingin mengetahui, walaupun Mazmur 139 ayat 7-12 mengatakan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan mengetahui semua. Kemana? Mazmur katakan apa? Pemazmur katakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jawabannya ini pertanyaan retorik. Ya, artinya kita tidak dapat lari kemana-mana. Kenapa? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati yang paling dalam dan kata lain, di situ pun engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana tanganmu akan menuntun aku dan tanganmu memegang aku. Dan kata lain, Tuhan seakan-akan berada di samping kita. Kita bagaikan anak kecil yang mau lari dari orang tuanya, bayi yang baru belajar lari, bayi yang baru belajar berjalan ya, atau belajar untuk lari sedikit, dia pikir dia akan lari daripada orang tuanya. Orang tuanya cuma melangkah, saudara langsung angkat aja begitu saja. Itulah manusia ya. Jadi kita seakan-akan pikir kita jago, mau lari dari Tuhan, tapi Tuhan tidak ada, selalu dapat angkat ambil kita seketika ya. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Dan kata lain, usaha kita untuk apa ya? Usaha kita untuk lari dari Tuhan, merubah situasi hubungan kita dengan apa? Merubah situasi itu tidak ada artinya. Tidak ada yang dapat membuat Tuhan sampai kaget. Oh, di mana mereka itu ya? Umat-umat tersebut tidak ada. Tuhan pasti tahu di mana kita berada. Tuhan mengetahui keadaan kita. Tuhan tidak jangan kita bilang, waduh Tuhan sudah tidak lagi memperhatikan kita. Tidak, Tuhan tahu keadaan kita. Ironisnya,
Ironisnya, dari pelajaran kita ya. Meskipun orang-orang di Babel itu ya berusaha untuk naik, Tuhan yang harus turun kepada mereka. Turunnya Tuhan adalah penegasan supremasi daripada Tuhan, supremasinya. Tuhan akan selalu berada di luar jangkauan. Tuhan akan selalu berada di luar jangkauan kita sebagai manusia. Dengan kata lain, artinya apa yang kita pikirkan Tuhan itu akan tidak bersama-sama dengan kita. Apapun yang kita pikir sudah hebat, kita lari dari Tuhan, tapi dia selalu apa? Kita tidak bisa mengelabui Tuhan, dengan kata lain ya. Segala upaya manusia untuk naik kepadanya, bertemu dengannya di surga adalah sia-sia dan konyol. Usaha untuk menentang Tuhan itu sia-sia dan konyol. Tidak perlu ditanyakan. Itulah sebabnya untuk menyelamatkan kita, Yesus datang kepada kita. Nanti kita akan bahas tentang hal ini ya. Yesus datang kepada kita. Memang tidak ada cara lain bagi dia untuk menyelamatkan kita selain dia datang kepada kita. Sebuah ironi besar dalam kisah Menara Babel terlihat dalam pernyataan Tuhan ya. Tuhan melihat kota dan menara ya. Tuhan dengan kata lain tidak harus turun untuk melihat. Tuhan sudah dapat lihat. Dari tempat kediamannya Tuhan lihat. Ya. Tidak ada yang tersembunyi seperti kita sudah baca tadi. Mazmur 139, dan Anda bisa baca Mazmur 24. Tetapi dia tetap melakukannya, dia tetap turun. Ya, walaupun dia bisa lihat, dia tahu segala sesuatu. Dia tahu hati orang-orang yang membangun Menara Babel tersebut. Dia tahu semua. Tapi dia tetap apa? Turun. Ya. Konsep tersebut menekankan keterlibatan Tuhan dengan secara langsung dengan umat manusia. Bacalah Lukas 1 ayat 26-33. Apa yang diajarkan di sini tentang Tuhan yang turun kepada kita? Lukas 1 ayat 26-33 kita lihat bagaimana Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi untuk berbicara dengan Maria. Lalu inti-intinya apa ya? Karena Immanuel, Allah yang ingin bersama-sama dengan kita. Dalam tujuan apa Allah ingin bersama-sama dengan kita? Supaya kita dapat memiliki apa? Kasih karunia. Kita dapat seperti Maria mula-mula dikatakan engkau dapat beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, Maria beroleh kasih karunia. Ya, tapi sayang sekali ya, bahasa Latin, Alkitab Latin ya yang dimiliki Gereja Katolik dikatakan Maria full of grace. Maria penuh dengan kasih karunia. Itulah sebabnya Maria dapat memberikan kasih karunia. Tapi sesungguhnya bahasa asli dan bahasa Alkitab kita dikatakan yang bukan yang Latin, yang Vulgate ya. Maria, engkau beroleh kasih. Dia memperoleh, bukan dia penuh, full of grace. Vulgate atau Latin yang bahasa dimiliki oleh saudara kita di Katolik katakan Maria itu penuh dengan kasih karunia sehingga dia dapat apa? Bagi-bagi kasih karunia. Makanya kita berdoa kepada Maria. Oh tidak ya. Maria saja harus apa ya? Dia cuma memperoleh dan dia tidak memiliki kasih karunia yang penuh. Kasih karunia itu hanya melalui Yesus Kristus, bukan melalui Maria. Dan teruslah, kita lihat ya. Jadi dengan kata lain, pada saat Allah yang ingin turun, seperti Yesus yang turun, untuk menjadi bersama-sama dengan kita, Immanuel, maka dia mengaruniakan apa? Mengaruniakan kasih karunia-Nya kepada kita. Nah, pelajaran kita katakan apa? Turunnya Tuhan juga mengingatkan kita pada prinsip kebenaran kita itu oleh iman, bukan oleh perbuatan, tapi hanya oleh iman. Ya. Dan proses kasih karunia Tuhan. Apapun pekerjaan yang kita lakukan untuk Tuhan, mau saya berkhotbah pagi, siang, sore, malam, apapun saya buat, ya, itu tidak membawa kasih karunia itu penuh kepada saya. Tidak, saya tetap memerlukan juru selamat. Saudara, walaupun saya sedang berbicara saat ini dengan Anda, bukan berarti saya itu sudah tidak perlu lagi Yesus. Oh, saya sangat perlu. Kita memerlukan juru selamat. Jadi dia tetap harus turun untuk bertemu dengan kita. Bukan apa yang kita lakukan untuk Tuhan yang akan membawa kita kepadanya dan menuju penebusan. Apapun yang Anda mau kasih ke gereja, apapun itu perlu Anda kasih ke gereja. Ya, memberikan yang terbaik, tapi perbuatan baik itu bukan supaya kita selamat, supaya kita ditebus, bukan. Kita ditebus waktu kita masih berdosa, Roma katakan ya. Dan penebusan kita oleh sebab Yesus yang mati. Kita berbuat baik, kita buat apa yang kita lakukan di gereja, apa yang kita lakukan kepada orang lain bukan supaya kita selamat, tapi karena hasil daripada keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi bukan apa yang kita lakukan, pelajaran kita katakan, bukan apa yang kita lakukan untuk Tuhan yang akan membawa kita kepadanya dan menuju penebusan. Sebaliknya, tindakan Tuhan menuju kita, apa yang Tuhan lakukan kepada kita yang akan menyelamatkan kita. Faktanya, 2 kali ayat dalam kitab Kejadian berbicara tentang Tuhan yang turun, yang sepertinya menyiratkan betapa dia peduli tentang apa yang terjadi di sana. Nanti kita akan lihat ayat kedua yang Tuhan turun itu ya, apa yang terjadi. Jadi 2 kali Tuhan turun. Dan menurut ayat itu, Tuhan ingin mengakhiri persatuan yang tertanam dalam mereka yang
mengingat keadaan kejatuhan mereka hanya dapat menuntun pada semakin banyak kejahatan. Jadi pada saat Tuhan turun dan menghakimi, itu bukan karena Tuhan benci orang-orang di Babel atau seperti kita lihat nanti di Sodom dan Gomora ya. Bukan karena Tuhan benci, tetapi supaya itu apa ya? Kejatuhan, penghukuman kepada mereka itu menghindari perbuatan jahat yang lebih jahat nantinya. Ya. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya. Tuhan tahu kalau mereka bahasanya satu, mereka bersatu dalam bahasa dan dapat membuat segala macam semakin apa? Bersatu padu mereka dalam karena bahasa yang kuat, maka kejahatan mereka itu begitu hebat. Tapi pada saat Tuhan buat mereka terpencar dengan bahasa yang dikacau balaukan, jadi bingunglah mereka satu dengan yang lain ya untuk dapat instruksi. Dan itulah sebabnya mereka tidak mendapat melaksanakan kejahatan yang besar ya. Itulah sebabnya pelajaran kita katakan itulah mengapa dia memilih untuk mengacaukan bahasa mereka yang akan mengakhiri skema persatuan mereka. Kita sudah bahas ya tadi malam bahwa bahasa itu dapat menyatukan. Tidak heran Sumpah Pemuda Indonesia ya tahun 1928 bulan Oktober sudah berbicara tentang persatuan Indonesia itu dapat dihasilkan melalui apa ya? Bahasa. Ya, bahasa. Ya, kalau kita saling mengerti satu dengan lain, wah itu kita dapat disatukan untuk positif, atau juga untuk negatif ya, dapat disatukan untuk negatif dengan lain ya. Tapi inilah yang terjadi pada saat mereka memiliki bahasa yang satu dan bertindak untuk hal yang negatif, Tuhan kacaukan bahasa mereka. Rencana, Ellen White katakan dalam buku Alfa dan Omega, rencana pembangun Babel berakhir dengan kekalahan dan rasa malu. Tugu peringatan akan kebanggaan mereka berubah menjadi peringatan akan kebodohan mereka. Pikir bangga, wah saya berhasil buat menara, kami berhasil buat menara, tapi gagal. Itulah simbol kebodohan mereka. Namun demikian, manusia tetap mengikuti jalan yang sama. Saudara dan saya kita memiliki jalan yang sama. Kita pikir, waduh, kehebatan saya itu kalau video-video saya itu viral, kehebatan saya itu kalau waduh banyak orang yang melihat rumah saya yang besar dan posisi saya yang tinggi dan lain sebagainya. Ya hati-hati. Pada saat kita mencoba untuk tinggi-tinggian satu dengan yang lain, mencapai yang tinggi-tinggi supaya dilihat oleh orang lain dan lain sebagainya, disitulah kita akan dapatkan hukuman ya, seperti Babel. Namun demikian manusia tetap mengikuti jalan yang sama, bergantung kepada diri dan menolak hukum Allah. Ini adalah yang telah dicoba dilaksanakan setan dalam surga dan sama dengan apa yang mendorong Kain dalam mempersembahkan korbannya. Bagaimanakah kita melihat dalam kisah Menara Babel contoh lain dari keangkuhan manusia? Dan bagaimanakah pada akhirnya keangkuhan itu akan membawa kegagalan dalam kehidupan kita? Pelajaran pribadi apakah yang dapat kita ambil dari cerita ini? Supaya jangan angkuh ya. Pelajaran pribadi apakah? Hati-hati. Ya betul, kita dapat bekerja yang sebaik-baiknya dan kalau Tuhan memberikan posisi, memberikan kekayaan dan lain sebagainya, puji Tuhan. Tuhan dapat mempercayakan. Adam saja orang yang kaya. Ya, ada Salomo saja diberikan kebijaksanaan, memiliki kebijaksanaan, memiliki kekuasaan yang besar. Tuhan dapat berikan, tetapi janganlah itu membawakan keangkuhan dalam kehidupan ini ya. Jadi mereka sekali lagi kita sudah bahas sedikit tadi malam bagaimana umat manusia di lembah Sinar itu mencoba untuk melawan kehendak Allah. Marilah kita dirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi Tuhan sudah katakan, kalian ini penuhi bumi, kuasailah bumi. Ya sebelum jatuh dalam dosa sekalipun Tuhan sudah berfirman ya kepada Adam dan Hawa atau sebelum ya kepada Adam dan Hawa, pada manusia mula-mula Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, kalau Anda berbicara tentang conquering, jadi di orang-orang Eropa itu pergi ke menaklukkan orang-orang di Asia, Indonesia, atau mungkin orang-orang dari Eropa pergi ke Amerika menaklukkan benua Amerika. Artinya apa? Menaklukkan itu mereka tidak tinggal di satu tempat. Mereka pergi menjadi frontiers, mereka menjadi apa? Pionir yang membuka jalan, membuka daerah baru, membuka ladang baru. Jadi itu yang berbicara tentang penuhi dan menaklukkan itu bukan untuk duduk diam, duduk manis-manis, ya. Bukan untuk orang Manado bilang tadudu. Ya. Tidak, Tuhan tidak ingin kita tadudu. Tuhan tidak mau kita convenient, lalu kemudian kita apa ya? Udah nyaman lah keadaan kita, udah diam-diam aja, nikmati saja. Tuhan mau kita terus-menerus apa? Bergerak. Ya, Tuhan mau kita terus-menerus bergerak. Ada apa ya?
ada ilustrasi yang di kalangan orang Yahudi ya, pada saat Abraham dipanggil untuk pergi. Abraham dipanggil untuk pergi ya, dikatakan tibalah dia di satu tempat yang kan Tuhan bilang ya, pergilah kamu ke tempat yang aku akan tunjukkan kepadamu ya. Jadi Abraham pergi. Katanya ini menurut tradisi, bukan menurut Alkitab ya. Tibalah Adam di satu kota. Wah, dia lihat di kota tersebut pun cukup maju kota tersebut. Kotanya sudah cukup maju, lalu orang-orangnya juga sudah apa ya? Sudah santai orangnya. Lalu Abraham tanya, kenapa? Apa yang terjadi? Oh ya, kami kan sudah berhasil bangun kota kami. Jadi inilah waktu bagi kami sekarang untuk apa ya? Waktu bagi kami untuk bersenang-senang, untuk menikmati keadaan tempat yang telah kami bangun ya, dengan kata lain udah nyaman kami keadaannya. Abraham lihat, waduh betul juga ya, orang-orang sudah nyaman, tapi dia berkata, tidak. Saya diminta Tuhan untuk pergi, tapi bukan pergi ke tempat yang sudah orang-orangnya nyaman. Abraham tidak berhenti ke situ. Abraham tidak, dia pergi lagi ke tempat lainnya. Dia tiba lagi di kota yang kedua. Di kota yang kedua lagi bukan lagi kota-kota yang besar, tapi ini adalah tempat-tempat yang apa ya? Yang orang-orang sudah membangun rumah-rumah mereka, walaupun bukan seperti yang pertama, dan ladang-ladang mereka sudah teratur rapi. Jadi orang-orang sudah apa? Sudah ada petak-petak ladangnya. Abraham tanya, apa yang terjadi di sini? Wah, kami sudah selesai semua pekerjaan-pekerjaan kami. Sekarang kami bukan mau senang-senang saja, tapi kami ingin beranak cucu karena kami sudah bangun rumah kami sudah bangun ladang-ladang kami. Ya, sekarang kami ingin mengembangkan apa ya keluarga kami sajalah di tempat yang kami sudah bangun. Wah, enak juga nih orang-orang ini ya. Tapi Adam, saya tidak mau ke tempat ini. Saya tidak mau berada di tempat-tempat ini. Lalu kemudian Abraham pergi lagi. Dan dia tiba di kota yang ketiga. Dan di kota yang ketiga inilah dia melihat orang-orang itu sedang membangun rumah, sedang membuka ladang, sedang berjalan bekerja untuk bangun rumah sambil bekerja di ladang mereka. Lalu Abraham tanya, kenapa? Oh ya, kami sedang membuka ladang baru di tempat ini dan kami sedang mengusahakan ladang ini. Kami akan bangun untuk diri kami, untuk keluarga kami, dan kemudian kami akan pergi ke tempat lain untuk bangun tempat lainnya juga. Dan pada saat Abraham mendengar orang-orang di kota ketiga, di tempat ketiga itu berbicara tentang mereka sedang mengusahakan sesuatu, lalu kemudian mereka akan bergerak lagi ke tempat lain untuk membangun. Disitulah Abraham katakan, inilah tempat saya mau apa? Inilah tempat di mana saya mau pergi. Jadi itulah istilahnya, penuhilah, taklukkanlah, itu sudah menjadi satu perintah Tuhan, itulah kehendak Tuhan. Kita jangan diam-diam di tempat saja. Usahakan, anak-anak saya, keluarga saya sudah menerima Tuhan. Bagaimana dengan tetangga saya sudah terima Tuhan? Orang lain, yang tempat lain, mungkin apa yang dapat saya lakukan supaya ada ladang-ladang baru yang saya buka, tempat-tempat baru yang saya taklukkan, pelayanan-pelayanan baru yang dapat saya buat. Ya, bagaimana saya caranya untuk menjangkau orang yang lebih luas lagi. Itu yang harus kita selalu lakukan, pikirkan ya. Karena Tuhan mau kita bukan hanya berada di satu tempat ya. Mereka tidak mau terserak, mereka mau nyaman hidup mereka di satu tempat, tapi Tuhan katakan apa? Pergi. Itu hal yang sama diulangi kepada Nuh dan keluarganya. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ya, dari satu tempat penuhilah bumi, kemana artinya? Menyebar. Tuhan tidak mau kita hanya berada di satu tempat, nyaman di satu tempat ya. Di tahun 1902 ya ada 2 peristiwa besar terjadi di Battle Creek, Michigan. Kenapa? Inilah tempat orang-orang Advent itu, pada pionir-pionir Advent itu lokasi umum mereka, lokasi bersama orang-orang Advent. Di situ ada kantor General Conference, ada publishing yang utama kita, Review and Herald, lalu ada juga Battle Creek Sanitarium, ada semuanya ada semuanya di Battle Creek, Michigan saat itu ya. Waduh, gereja penuh orang-orang Advent pada umumnya di situ. Lalu kemudian apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada bulan Februari ya, pada bulan Februari 1902 ya, maka Battle Creek Sanitarium terbakar. Battle Creek Sanitarium terbakar. Ya, lalu pada bulan Desember tahun yang sama ya, pada bulan Desember tahun yang sama, Review and Herald juga terbakar. Tempat itu habis. Padahal 5 bulan sebelum sebelum Desember, Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah menyatakan kepada Ellen White bahwa ini akan terbakar. Dan Ellen White sudah katakan, terbakar ini. Tapi mereka tidak mau dengar dan terbakar. Dan sesudah itu, setelah Battle Creek terbakar, John Harvey Kellogg, dokter utama yang saat itu ya, dokter utama gereja Advent, dia kata, mari saya bangun lagi. Nyonya White katakan jangan.
Mari kita keluar dari tempat ini. Mari kita bangun rumah sakit, bukan lagi di Battle Creek, tapi di tempat-tempat lainnya. Di tempat-tempat. Jadi Tuhan tidak mau kita hanya tadudu dan kata lainnya. Tidak mau. Tuhan apa? Mau kita supaya apa? Terus-menerus bergerak. Memenuhi kehendak Tuhan. Bergerak untuk memenuhi kehendak Tuhan. Ya, tetapi tidak dilakukan oleh orang-orang di lembah Siniar. Ya. Itulah sebabnya Allah turun. Allah turun untuk melihat. Kenapa? Karena mereka berkata, marilah kita dirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Puncaknya ya. Dari sudut pandang manusia, pencapaian mereka itu mereka sudah mulai kan. Sudut pandang manusia hebat sekali bisa sampai ke langit. Tapi apa yang kita lihat? Allah turun. Artinya apa? Allah turun dari sudut pandang Allah, menara mereka yang masih yang manusia pikir itu sudah sangat tinggi, sudah mencapai langit tersebut, itu masih jauh dari hadirat Allah. Pencapaian-pencapaian saudara dan saya jauh daripada pencapaian Tuhan. Nggak perlu kita bangga-banggakan dengan kata lainnya. Jadi pencapaian tersebut masih jauh di bawah, ya, masih kecil, masih insignificant, masih tidak berarti. Itulah sebabnya mereka pikir sudah mencapai hadirat Tuhan, keberadaan Tuhan, istananya Tuhan, tapi jauh sekali. Makanya Tuhan harus turun. Kejadian 11 ayat 5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota itu dan menara yang didirikan oleh apa ya? Anak-anak manusia tersebut. Ya. Jadi manusia pikir, waduh saya sudah cukup hebat. Ya. Mengilahkan dirinya sendiri seringkali ya. Kita pikir kalau saya kaya, kalau saya punya posisi, orang-orang lain datang untuk menyembah saya dan lain sebagainya. Menyembah saya. Siapalah kita sesungguhnya? Alkitab berkata bahwa saudara, kita semua itu bukan itu seperti belalang. Ya. Di mata Tuhan kita pikir pencapaian-pencapaian kita itu hebat, tapi di mata Tuhan ya kita itu belalang. Ya. Kita itu kecil, tidak ada artinya. Walaupun demikian, walaupun kita kecil, tidak ada artinya. Ini dalam kesombongan manusia ini yang pikir dia hebat, tapi sesungguhnya di mata Tuhan kita yang hebat itu belalang, tapi Tuhan tetap rela mati untuk kita. Anyway, Tuhan apa? Turun untuk melihat ya. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh manusia itu. Dan inilah Tuhan kita ya. Pada saat manusia melakukan kesalahan-kesalahan dan kesalahan itu harus ada hukumannya ya. Seperti di Taman Eden ya, pada saat Adam dan Hawa jatuh, apa yang terjadi? Tuhan langsung sembunyi, nggak mau datang-datang kepada Adam dan Hawa, dia bersembunyi di surga. Manusia harus bawa sesajen, manusia harus berdoa minta, aduh Tuhan tolonglah turun, bantulah kami, sudah menderita kami dengan dosa. Apa itu yang terjadi? Tidak ya. Pada saat manusia berdosa, pada saat dia melarikan diri sekalipun, Tuhan turun. Tuhan apa? Turun Taman Eden dan memanggil manusia, berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kejadian 3 ayat 9. Jadi Tuhan sebelum dia menghukum, sebelum dia sudah tahu manusia melakukan pelanggaran, tapi sebelum dia memiliki penghukuman, dia tetap memberikan apa? Dia tetap memberikan apa? Kebersamaannya dengan kita. Dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Walaupun pada saat kita mau dihukum sekalipun. Pada saat Sodom dan Gomora mau dihukum. Kenapa? Karena misalnya kejadian inilah kali kedua ya Tuhan turun ya. Kejadian 8 ayat 21. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Jadi tentu saja di Sodom dan Gomora itu ada orang-orang baik-baik ya yang berkeluh kesah, yang aduh kenapa nih keluarga saya, orang-orang lain ini di Sodom dan Gomora ini hebat sekali dosanya. Jadi mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan ini gimana nih teman-teman saya, sahabat-sahabat saya di Sodom dan Gomora ini. Itulah sebabnya Tuhan mendengar ya. Banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Tuhan sudah dengar seperti di Menara Babel, Tuhan melihat ya. Tuhan melihat tapi bukan itu saja. Tuhan turun ya. Ayat 21. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku itu atau tidak. Apa Tuhan perlu bukti? Dia tidak perlu bukti, saudara. Dia sudah tahu semuanya. Dalam kedalaman hati kita saja dia tahu. Tapi inilah Tuhan kita ya. Dengan bahasa manusia, dengan pemahaman kita manusia, Tuhan menyatakan, aku adalah Allah yang tidak salah mengambil keputusan. Aku adalah Allah yang tidak salah dalam menghukum. Ya. Jadi kalau kita melihat nanti hukuman-hukuman Tuhan yang mungkin terjadi oleh sebab pelanggaran-pelanggaran, oleh sebab kita melanggar hukum kesehatan, oleh sebab kita melanggar hukum persahabatan dan lain sebagainya. Jangan kita salahkan Tuhan. Oh Tuhan, kenapa kamu begini? Tuhan tidak pernah salah dalam menghukum. Kenapa? Karena dia mengetahui 100% apa yang sesungguhnya benar-benar telah terjadi. Kenapa? Karena dia turun.
Ya, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang telah sampai kepadaku atau tidak? Aku hendak mengetahuinya. Jadi Tuhan turun untuk jadi kita lihat ada penyelidikan sebelum apa ya? Penyelidikan sebelum penghukuman. Ya, Tuhan yang turun. Nah, inilah satu poin ya. Bagaimana kalau tadi pertanyaan di pelajaran sahabat kita, pendeta, apa itu hubungannya Tuhan yang turun dengan keangkuhan manusia? Ya, inilah ya. Manusia maunya naik-naik, Tuhan maunya turun. Ya. Dan inilah ini sifat manusia kan. Manusia itu maunya naik terus ya. Wah, posisi yang semakin naik, gaji yang semakin naik. Nggak ada orang yang bicara tentang turun. Manusia itu kalau mau naik terus ya. Naik posisi, naik jabatan, naik rumah baru, naik mobil baru, naik terus maunya. Walaupun seringkali yang terjadi kita itu turun juga, ujung-ujungnya kalau kita mati ya masuk dalam kubur ya dengan kata lain. Tapi itu ya, manusia maunya naik, lalu apa akhirnya seringkali kehidupannya turun. Tetapi kalau kita lihat Tuhan kita, selalu yang dia lakukan itu adalah pertama-tama turun. Seperti Allah kita. Seperti Allah kita yang menjangkau Adam dan Hawa, yang menjangkau orang-orang di Babel, yang menjangkau orang-orang di Sodom dan Gomora, dia selalu mau turun, menjangkau orang yang berdosa. Dia selalu turun supaya apa? Supaya kalau dia tidak turun, kita tidak bisa naik. Kenaikan kita itu hanya karena Yesus yang turun. Kenaikan saudara dan saya hanya karena Yesus yang turun, itulah kita dapat naik. Firman Tuhan sudah cukup jelas ya. Filipi 2 ayat 5-9. Hendaklah kamu yang diminta kita supaya kita memiliki seperti Yesus. Kalau orang Kristen, milikilah tindakan pemikiran seperti Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Filipi 2 ayat 5-9. Menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Kesetaraan, dia setara dengan Allah, bukan dia itu manusia biasa. Yesus itu dia setara dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, down terus, dia down terus. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi kalau Anda mau untuk ditinggikan, kita harus berani direndahkan. Kalau Anda mau dilayani, melayani terlebih dahulu. Ya, melayani lebih dahulu. Jadi coba kita lihat ya, walaupun dalam rupa Allah, ini cukup menarik ini ya. Hebat sekali kerendahan yang Yesus lakukan. Siapa yang bisa seperti Yesus? Menjadi mau rela untuk dari kaya mau jadi miskin, dari posisi paling tinggi di alam semesta, mau menjadi hamba, bahkan mati di kayu salib. Mustahil ini untuk kita lakukan. Itulah sebabnya mustahil bagi saudara dan saya untuk menjadi juru selamat. Kenapa? Kita tidak bisa menjadi juru selamat karena kita tidak bisa melakukan apa yang Yesus yang setara dengan Allah telah lakukan. Kita tidak bisa. Oh, apa buktinya pendeta kita tidak bisa? Tidak bisa. Nah, kenapa? Ya, mari kita lihat ayat 6 dan 7 dari Filipi 2 ayat 6 dan 7. Filipi 2 ayat 6 7 ya. Bahasa Indonesia, Alkitab terjemahan bahasa Indonesia katakan apa? Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau kita lihat struktur dari bahasa aslinya dan terjemahan-terjemahan yang dapat kita lihat ya, dan apa yang telah disetujui oleh ahli-ahli bahasa Greka, maka ayat ini dapat dibaca juga kata walaupun itu dapat disebut dengan apa ya, oleh sebab, dengan kata lain ya, oleh sebab, dan kata melainkan makanya. Jadi gantinya kita membaca walaupun dalam rupa Allah melainkan telah mengosongkan diri, kita bisa membaca ayat ini dengan pemahaman seperti ini ya. Oleh sebab ia dalam rupa Allah, oleh sebab ia Allah, oleh karena ia Allah, ia tidak menganggap apa. Oleh karena Yesus dalam rupa Allah, maka Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Makanya Yesus mengosongkan dirinya. Dengan kata lain, Yesus bisa mengosongkan dirinya. Yesus bisa mengosongkan dirinya karena oleh sebab dia itu Allah. Dengan kata lain, hanya Allah sajalah yang sanggup merendahkan dirinya sendiri untuk menjadi hamba dan mati di kayu salib. Ini satu pemahaman yang penting sekali ya. Dengan kata lain, inilah kehebatan, kemahakuasaan Allah. Dia berkuasa untuk dapat apa? Kita manusia tidak bisa berkuasa dalam ketinggian kita untuk menjadi hamba, untuk mati di kayu salib.
untuk mati bagi orang lain dan lain sebagainya. Kita tidak bisa. Itulah sebabnya kita membutuhkan juru selamat. Kita tidak bisa menjadi juru selamat. Kenapa? Karena kita bukan Allah. Jadi jangan kita menganggap diri kita itu sebagai Allah. Jangan membuat diri kita itu menjadi orang yang sangat penting, diagung-agungkan, diilah-ilahkan oleh orang lain. Karena kita bukan Allah. Kita tidak memiliki kesetaraan dengan Allah. Kita tidak memiliki. Hanya Allah sajalah yang sanggup menyelamatkan. Hanya Allah sajalah yang sanggup merendahkan dirinya sendiri untuk menjadi hamba dan mati di kayu salib. Kenapa dia harus mati? 1 Petrus 3:8 katakan, sebab Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Kita tidak benar. Supaya apa? Supaya ia membawa kita kepada Allah. Supaya kita bisa up. Ya, Yesus telah down, telah turun, supaya saudara dan saya bisa naik. Supaya saudara dan saya bisa naik. Itulah sebabnya ada lagu apa ya? Ya, waktu saya kuartet dulu sering nyanyikan lagu ini ya. He came down to my level when I couldn't get up to his. Dia telah dia telah turun kepada level kita ketika kita tidak dapat naik menuju kepadanya. Dengan lengan yang kuat dia mengangkat kita untuk menunjukkan bagaimana kehidupan tersebut. He'll come down to your level. Dia turun kepada level kita untuk membuka pintu, ya. Untuk membuka pintu surga. Dan itulah sebabnya dia telah datang kepada kita. Dan inilah yang harus kita lihat, ya. Anda sudah melihat ini ya. Seringkali kita melihat segala sesuatu itu saya harus dihormati, saya harus disembah, jangan perasaan saya itu disakiti ya. Segala sesuatu itu I. Tapi ingat, pusat daripada dosa itu adalah I. Pusat dari kesombongan itu adalah apa? I. Ya. Jadi manusia maunya itu I saja ya. I terus, pride, ya, sin, tetapi Yesus, ya, yang dia pusat daripada kehidupan Yesus juga tapi dari apa? Dari sacrifice, dari pengorbanan, ya. Jadi I-nya Yesus itu bukan untuk membawa dosa, I-nya Yesus itu bukan supaya dia dapat apa, tetapi karena pengorbanan yang Yesus telah lakukan. Itulah sebabnya kita diminta untuk memiliki seperasaan. Jangan maunya naik-naik terus. Betul. Sekali lagi, kita bisa melakukan yang terbaik di tempat kita bekerja dalam segala sesuatu yang Anda lakukan. Buat yang sebaik-baiknya. Kalau Tuhan memberikan kesempatan, buat dapat posisi yang tinggi, biarlah itu yang sesuai kehendak Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kekayaan, biarlah itu sesuai kehendak Tuhan. Tapi jangan kita memfokuskan hanya segala sesuatu agar kita dapat ditinggikan, dapat diagungkan. Ya. Kenapa? Matius 23:12 kata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Karena itu, katakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ya. Jangan hanya mau lihat-lihat apa, mau lihat-lihat diri kita sendiri lalu haga miring, lihat orang lain itu ke bawah. Kita maunya tinggi-tinggi, kita berada dalam posisi tinggi, kekayaan yang tinggi, dan segala yang tinggi supaya kita bisa lihat orang lain yang ada di bawah kita. Hati-hati. Kalau pandangan kita hanya kepada orang-orang lain, kepada benda-benda yang ada di bawah kita yang kita bisa miliki, kita nggak punya kesempatan untuk lihat ke atas, untuk lihat kepada Yesus Kristus. Ya. A proud man, menurut C.S. Lewis, orang yang sombong selalu memandang rendah hal-hal dan orang-orang lain yang ada di bawahnya. Dan tentu saja, selama Anda melihat ke bawah, of course, as long as you're looking down, you cannot see something that is above you. Kalau Anda hanya dalam ketinggian Anda, kesombongan Anda, kekuasaan, ke posisi, ke harta yang tinggi, dan Anda hanya mau lihat orang di bawah, Anda tidak akan pernah melihat Yesus. You cannot see something that is above you. Itulah sebabnya 1 Korintus 4:7. Mari kita renungkan. Supaya jangan kita maunya jadi seperti orang di Babel yang meninggikan diri, yang sombong. Ya. Mereka pikir, wah hebat mencapai menara, yang capai hadirat Allah. Allah aja harus turun untuk apa? Ya, lihat mereka. Tapi kenapa? 1 Korintus 4:7 katakan apa ya? Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah engkau tidak menerimanya? Biarlah segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang dipercayakan sementara oleh Tuhan kepada kita, bukan kita gunakan untuk memegahkan diri kita, tapi kita gunakan untuk bersyukur kepada Tuhan dan untuk menjadi saluran berkat dari surga
kepada sesama kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih saudari sekalian masih bersama-sama dengan kami. Jika ada tambahan atau pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita, silakan. Oh, Bapak Pendeta Filipus, silakan. Sudah diangkat tangan. Oke, puji Tuhan Pendeta. Terima kasih banyak. Ya, ini penjelasan Pendeta yang begitu panjang lebar, bisa menguatkan dan mengingatkan khususnya saya pribadi. Ya, supaya kita mencontoh kehidupan Tuhan Yesus. Kita tidak merasa memiliki, kita tidak merasa tinggi hati. Dan karena tinggi hati akan menjatuhkan orang di dalam kebinasaan, Pendeta. Terima kasih banyak, Pendeta. Luar biasa pagi hari ini, sangat memberkati. Terima kasih, Bapak Pendeta. Papi, Mami, Om Rain, silakan. Pendeta. Ya. Memang Tuhan itu luar biasa. Sebab waktu Adam dan Hawa jatuh, Tuhan datang kepada mereka. Seakan-akan menginvestigasi mereka sebelum Tuhan kasih hukuman. Memang Tuhan sudah tahu kenapa Tuhan datang lagi. Di sini kita melihat kerendahan hati Tuhan dan kasih-Nya kepada kita. Begitu juga Babel ini, kenapa mesti turun lihat mereka? Tuhan kan bisa lihat dari atas. Ini sombong sekali di Babel ini. Mau kasih naik itu menara, saya skop sekali, habis sudah. Jadi di sini kita lihat Tuhan datang kepada orang yang berdosa supaya kita bisa menjadi rendah hati seperti Tuhan. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Om Bren. Ada lagi yang lainnya, Papi Mami? Saudara lainnya silakan. Atau Bapak Siregar jika ada tambahan silakan. Om Albert, Tante Betsy, jika ada tambahan silakan. Oke. Baik, Papi? Ya, sudah. Oh, sudah bagus sekali. Sangat penting sekali pelajarannya. Baik, terima kasih. Baik, jika tidak ada dari Zoom, dari live stream, silakan, Dek. Ada pertanyaan dari Om Didi, katanya, wouldn't be easier if God created new Adam and Eve instead of sacrificing himself? Ya, betul. Jadi, tapi kita jangan lupa bahwa walaupun sepertiga malaikat di surga, yang hanya sepertiga malaikat di surga yang dibawa oleh Lucifer ya untuk turun dari surga dan kata lain, tapi masih banyak dari malaikat lainnya yang masih walaupun mereka sudah berada di pihak Tuhan, 2/3 itu di pihak, tapi ada pertanyaan yang belum terjawab. Dan bukan itu saja, kita sudah melihat bagaimana di dunia-dunia lain juga yang Tuhan sudah ciptakan ya. Kita sudah sering bahas itu dia ya. Ada begitu banyak dunia-dunia lain yang Tuhan juga sudah ciptakan. Maka mereka juga ada pertanyaan, dan pertanyaan mereka itu hanya dijawab pada saat Yesus mati di kayu salib. Ya, itulah jawaban pertanyaan bahwa pertanyaan yang mereka kata, apakah Allah itu betul-betul kasih? Apakah Allah itu bukan Allah yang diktator, yang orang salah dihabis dimatikan, ganti aja yang baru, supaya ada orang yang baru yang betul-betul menyembah Allah dengan tanpa tendeng aling-aling, yang hanya menyembah Allah. Itu jadi penyembahan yang penuh dengan paksaan ya. Penyembahan yang penuh dengan paksa. Tapi masalah dosa hanya dapat diselesaikan dengan apa? Dengan matinya anak Allah di kayu salib. Itulah sebabnya itu belum selesai. Ya, belum selesai. Adam dan Hawa telah mati. Ya, Adam dan Hawa dan turun-turunan mereka telah mati. Tetapi masalah dosa itu terus ada sampai saat ini. Hingga apa? Hingga pada saat Yesus yang telah menyelesaikan masalah dosa tersebut. Ya, itulah sebabnya. Itulah jawaban dari saya untuk pertanyaan Saudara Didi maksudnya. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Ya, silakan Bapak Gibson. Ya, selamat pagi Bapak untuk Indonesia. Selamat pagi Bapak Gibson. Apakah keangkuhan itu bisa terjadi pada saat terjadi keputusasaan? Itu ceritanya seperti yang saya alami 25 tahun yang lalu. Di mana saat itu saya mengatakan ketika seorang pendeta untuk memberikan kelegaan kepada saya pada saat penderitaan di waktu kejadian, beliau mengatakan supaya bertobat, supaya datang kepada Tuhan,
dan saya katakan tidak perlu datang ke sini lagi, karena Tuhan itu benar-benar, kalau memang benar-benar ada Tuhan itu, kenapa dia tidak sembuhkan saya? Saya bilang begitu. Jadi di dalam keputusasaan saya itu apakah termasuk keangkuhan? Sehingga beliau menjawab pada waktu itu, oke, saya jawab 1 minggu lagi. Dan minggu berikutnya beliau datang menjawab bahwasanya saya sudah mendapat jawabannya, katanya. Apa itu? Saya bilang. Sebenarnya tidak perlu lagi kamu datang. Saya bilang begitu. Jadi beliau menjawab bahwasanya jawabannya, kamulah sebagai Tuhan. Karena kamu sudah mengatur Tuhan. Itu katanya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Jadi keangkuhan, ya, pride, ya, itu adalah satu, ya, seperti kita lihat salah satu definisi adalah kita berfokus kepada diri kita sendiri, ya. Tapi saya rasa dalam pergumulan dengan Bapak, dengan adanya kecelakaan yang menyebabkan Bapak Gibson lumpuh selama hampir lebih dari 25 tahun ini, Pak, ya, itu adalah pertanyaan yang saya pikir adalah pertanyaan yang dapat saja ditanyakan oleh siapa saja yang mengalami penderitaan. Dan salah satu buku perjanjian, buku Alkitab yang sangat saya sukai, saya selalu ulang-ulangin, ya, adalah buku Ayub, ya, karena buku Ayub ini adalah kisah daripada seorang yang benar, yang saleh dengan kata lain, ya, tetapi dia kehilangan segala sesuatunya. Dia kehilangan kesehatannya, dia kehilangan kekayaannya, dia kehilangan keturunannya. Tapi itulah, ya, dia bertanya kepada Tuhan, ya, Tuhan, kenapa saya tidak pernah melakukan ini dan itu dan kata lain, ya. Tapi kita lihat apa yang telah terjadi. Ini semua oleh sebab bukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak memiliki kehendak Bapak Gibson atau siapapun untuk berada tiba-tiba mengalami kecelakaan, ledakan, dan menyebabkan kelumpuhan dan lain sebagainya. Saya percaya ini bukan rencana Tuhan. Tuhan pada saat Tuhan merencanakan suatu, dia ini bukan masalah yang diciptakan oleh Tuhan. Ini adalah masalah yang diciptakan oleh dosa, oleh setan, ya. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah untuk menyelesaikan masalah dosa tersebut. Ya. Itu yang Tuhan kita lakukan. Dia telah datang melalui Yesus Kristus untuk menyelesaikan masalah dosa. Dan itulah sebabnya, ya, mungkin dalam keputusasaan kita seringkali mempertanyakan kenapa ini terjadi kepada saya dan lain sebagainya, kita seringkali bertanya hal tersebut. Tetapi sesungguhnya jawaban bahwa solusi terhadap masalah-masalah apapun yang kita hadapi saat ini, Tuhan sudah berikan. Dia sudah memberikan kehidupan kekal. Ya, dia sudah memberikan kehidupan. Dia sudah menjamin. Suatu saat Bapak Gibson itu akan bukan hanya terus-terus tertidur di tempat tidur seperti saat ini. Ya, dia sudah memberikan jaminan tubuh kita akan diubahkan, masuk ke dalam kerajaannya. Jadi itulah solusi yang Tuhan kita sudah buat. Tapi itulah untuk sementara waktu, ya, kita tetap kuat, tetap memiliki iman. Jadi dalam keputusasaan, dalam penderitaan kita, dalam masalah yang kita hadapi, mungkin kita ada pemikiran-pemikiran seperti Ayub yang mempertanyakan keberadaannya kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi, pada saat dia bertanya kepada Tuhan, dia tidak lari dari Tuhan, tapi justru dia datang, dia ingin menghadap hadirat Tuhan, justru dia ingin berdialog dengan Tuhan. Datang terus kepada Tuhan. Kenapa ini terjadi kepada saya? Itu yang terjadi kepada Ayub, ya. Dan disitulah dia memperoleh kemudian jawaban dari Tuhan kepadanya. Jadi itu yang dapat saya tambahkan saat ini untuk Bapak Gibson. Terima kasih. Ya. Baik, ada lagi, Dek? Jika tidak ada, kita akan masuk ke bagian kedua, ya, acara ibadah kita. Mungkin ada pokok-pokok permohonan doa yang dapat kita bahas pada saat ini. Bersyukur pada umat Tuhan. Ada tambahan mungkin dari Pendeta Sains Solar, Pendeta Agus, yang sudah bersama-sama jika ada. Ya, jika ada. Udah, mantap, luar biasa, Pendeta. Puji Tuhan, Pendeta. Ya. Oke, baik. Jika tidak ada lagi, ya, kita masuk bagian kedua. Ada hal yang mau didoakan, silakan. Yang dari Zoom dapat saya lihat, silakan angkat tangan atau untuk dapat dibawa. Oke, silakan, Ibu Tina. Pendeta, tolong doakan Suster Nita Turangan yang sakit. Kalau tidak salah, besannya adik pendeta. Kakak pendeta. Hah? Besan? Kakak
pendeta di Manado, Nita Turangan. Oke, kita doakan ya, Ibu Nita Turangan ya, Ibu Tina ya. Iya. Oke. Mamanya Dalam keadaan sakit ya? Oh, mamanya Tasya. I see. Ya, oke. Terima Thank you, kasih. pendeta. Terima kasih ya. Ada lagi saudari lainnya? Oke. Baik. Jika tidak ada lagi, ya kita terus doakan. Ada permohonan-permohonan saya lihat tadi malam ya. Salah satu kita akan terus doakan ayah daripada saudari Weni De Stefano Roring, Bapak Alex Roring ya, masih dalam keadaan sakit. Saya ingin mengajak kita semua yang mendengarkan acara ini mendoakan Bapak Alex Roring yang ada di Sonder, yang ada di Manado ya. Ya, oke. Terima kasih. Baik, ada lagi yang lainnya, silakan. Dek, silakan dari live stream. Ada permintaan doa dari Pendeta Prayitno. Katanya tolong doakan anggota yang baru dibaptis dari negeri Sisisori. Hah? Di mana? Di negeri Sisisori. Dari bukan Sisisori, Sirisori. Oh, Sirisori. Iya, itu desa saya, pendeta. Oh, di Saparua, Om ya? Saparua, Pulau Saparua. Jadi ada baptisan yang mereka baru lakukan pagi ini, pendeta. Jadi katanya tolong doakan anggota-anggota yang baru dibaptis di sana. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Lalu ada permintaan dari Tante Elsie, katanya tetap doakan Bill Wulur dan juga dari keluarga lelaki tetap tolong doakan Jack Mundung. Oh iya, Pendeta Jack Mundung, ya betul. Sebelum Pendeta Jack tadi apa yang didoakan, Dek? Oh, Bill Wulur. Oh, Bill Wulur, oke. Ya, Bill Wulur. Dan silent request dari Tante Mutiara Silaban, Pendeta. Oke. Oke, baik. Jika tidak ada lagi, saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang mendokasi dalam takhta kerajaan surga, kembali pada malam hari waktu New Jersey dan pagi hari waktu Indonesia, kami umat-umat Tuhan yang ada di mana saja telah datang berbakti dan telah memperoleh kekuatan yang Engkau dapat berikan kepada kami. Biarlah kekuatan ini terus dapat mengiringi kehidupan kami. Dan biarlah kami dapat selalu menjadi anak-anak Tuhan yang melihat kepadamu Tuhan. Bukan melihat kepada sesama yang berada mungkin dalam tanda kutip di bawah kami atau hal-hal lainnya yang telah terjadi dalam dunia ini. Tapi kami hanya melihat apa yang Engkau telah lakukan bagi kami untuk keselamatan tersebut dan segala berkat yang sementara Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah itu dapat kami gunakan untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan untuk menjangkau siapa saja yang dapat dijangkau. Pada saat ini Tuhan, kami juga ingin bersyukur atas kesempatan yang indah untuk membawakan permohonan-permohonan doa kami. Tapi pertama-tama Tuhan, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami, sehingga permohonan ini layak untuk dapat diterima. Permohonan ini dapat memperoleh jawaban yang pasti dari Engkau Tuhan, pada waktu yang tepat. Pada saat ini Tuhan, kami ingin terus mendoakan permohonan-permohonan yang tadi sudah disampaikan. Tuhan, kami ingin berdoa, kiranya Tuhan menyertai Pendeta Prayitno dengan anggota-anggota jemaat yang pada saat ini, yang baru saja khususnya menerima kebenaran-Mu Tuhan, di Sirisori. Ya, kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada jiwa-jiwa yang baru menerima kebenaran-Mu. Dan biarlah anggota-anggota jemaat yang berada di jemaat Sirisori juga akan menjadi saluran Tuhan untuk memberikan kekuatan kerohanian kepada jiwa-jiwa yang baru menerima kebenaran-Mu. Dan secara khusus hamba-Mu ingin berdoa bagi Pendeta Prayitno Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menguasai dia dengan hikmat kebijaksanaan akal budi dari surga yang dapat terus-menerus menjadi bahagiannya. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi pendeta-pendeta yang ada bersama-sama dengan kami, pendeta-pendeta senior, Papi dan Mami, Om Rain, dan juga pendeta Agus Anselor yang bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan terus menggunakan hamba-hamba Tuhan ini yang walaupun sudah seperti orang tua kami dan Om Rain, walaupun sudah dalam masa purna bakti mereka, tapi kami tetap melihat bagaimana Tuhan terus dapat gunakan mereka dalam hal-hal yang dapat mereka gunakan untuk berbaktikan diri mereka
kepada Tuhan. Juga pendeta-pendeta lainnya bersama-sama dengan kami saat ini, kiranya Tuhan akan terus menyertai mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi pendeta Filipus. Tuhan, dalam pergumulan-pergumulan kehidupannya, kiranya Tuhan akan selalu terus berperkara, selalu memberikan kekuatan kepadanya. Kami juga berdoa bagi pendeta Jack Mundung, Tuhan, yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Tuhan, kami berdoa kiranya zaman surga dapat menjamah pendeta Jack, sehingga dengan kesembuhan yang dapat menjadi bahagiannya, maka dia akan terus dapat melayani Engkau, terus dapat Tuhan gunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami mendoakan ayah daripada saudari Weni De Stefano Roring, Bapak Alex Roring, Tuhan, jamahlah dia. Dan jika kesembuhan itu dapat menjadi bagiannya, biarlah itu dapat menjadi satu sukacita bagi keluarga besar Roring, bagi kami semua, melihat bagaimana Tuhan yang menjawab doa ini dengan kemurahan-Mu, dengan tujuan yang tentunya Engkau mengetahui untuk kesembuhan tersebut. Kami serahkan beliau, Tuhan. Dan jika kami dapat bermohon, kami bermohon untuk kesembuhannya, Tuhan. Bersama-sama dengan Ibu Tine Pua, Tuhan, kami ingin mendoakan saudari Nita Turangan juga dalam keadaan sakit pada saat ini, Tuhan. Kami berdoa kiranya zaman surga dapat menjadi bagian saudari Nita Turangan, sehingga dengan kesembuhan tersebut, Tuhan, dia akan bersukacita bersama-sama dengan kami semua, dengan keluarganya, dan itu dapat membawa kami untuk lebih kuat, dapat menyerahkan segala sesuatunya, Tuhan, di dalam doa. Kami juga terus berdoa bagi Bill Wulur, Tuhan, yang masih berada di ruang ICU di Penang. Kami berdoa, Tuhan, Tuhan jamahlah dia. Biarlah jika Tuhan dapat memberikan kesempatan kepadanya untuk sembuh, tentunya tidak ada yang menghalangi bagi saudara Bill untuk dapat memperoleh kesembuhan. Tetapi di balik semuanya itu kami berdoa, kiranya dia terus dapat memiliki kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Damai surga terus menjadi bahagiannya, dengan satu keyakinan bahwa pada saat Engkau datang di kali kedua, seperti Bapak Gibson, saudara-saudari kami lainnya dengan masalah-masalah kesehatan mereka, maka kesembuhan yang sempurna, perubahan-perubahan tubuh jasmani kami itu akan menjadi sempurna pada saat Engkau datang, dan biarlah ini dapat menjadi satu pengharapan, satu kekuatan yang pasti yang dapat menjadi bagian saudara juga, saudara Bill Wulur, Tuhan. Kami juga terus berdoa, Tuhan, bagi saudara-saudari kami lainnya, dan masih dengan pergumulan-pergumulan kesehatan mereka. Kami ingin berdoa juga bagi saudara Tommy Franz di Lomali yang dalam proses kesembuhannya. Kami berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan akan menjamah saudara Tommy Franz dengan kesehatan, kesembuhan dari surga, maka dia akan terus menjadi alat Tuhan yang dapat digunakan untuk membagikan pekabaran-pekabaran, kesaksian-kesaksian oleh sebab kesembuhan dan lain sebagainya yang Tuhan dapat berikan kepadanya, Tuhan. Hamba-Mu terus berdoa bagi saudara-saudari kami lainnya. Kami terus berdoa bagi saudara Alden Sihotang. Kami berdoa kiranya jamahan surga terus menyertainya. Dia akan terus dikuatkan. Bukan hanya Bapak Alden, tapi keluarga besar Sihotang tentunya dapat bersyukur, bersukacita bersama-sama oleh sebab penyertaan surga yang selalu menjadi bagian. Demikian juga dapat menjadi bagian saudara Joni Kaawan, sehingga bukan hanya Ibu Erna Kaawan, tapi kami semua, bukan hanya keluarga Kaawan, kami semua, Tuhan, akan bersukacita oleh sebab kekuatan kesembuhan yang dapat Tuhan berikan kepadanya, Tuhan. Kami terus berdoa bagi saudari Jane Rononu, rencana Ibu Syana untuk datang minggu depan. Kami berdoa untuk hal tersebut. Kami terus berdoa bagi Tante Since Pua. Kami terus berdoa bagi Ibu Pendeta Ren Alo, Tuhan. Kiranya zaman surga terus menjadi bagiannya. Kami terus berdoa bagi Ibu Pendeta Paruntu juga. Tante Yeni Poluan, Tuhan. Kami ingin bawakan nama-nama ini. Dan juga Tante Vin Sasela yang ada di Sukorejo. Kiranya Tuhan menjangkau ibu-ibu ini dengan kekuatan yang pasti dari surga. Bahwa kesehatan itu dapat menjadi bagian mereka, terlebih persekutuan dengan Tuhan. Kiranya itulah yang melebihi segala sesuatunya, Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi anak-anak muda di jemaat kami. Hamba-Mu ingin berdoa bagi khususnya Julifer dan Jason Lalaki, Tuhan. Di masa muda mereka, dengan pergumulan-pergumulan khususnya yang dihadapi oleh Julifer, kami berdoa kiranya Tuhan akan membantu dia untuk dapat melihat rancangan surga yang dapat terus terjadi dalam kehidupannya. Tuhan tidak ingin anak ini jauh tentunya. Tuhan akan selalu mendekatkan dia, dan biarlah dia selalu dekat dan selalu dekat hanya dengan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi Jason dalam pekerjaan yang dia lakukan. Kiranya Tuhan memberikan selalu hikmat, kebijaksanaan, dan kesuksesan dari surga. Sehingga itu dapat membawa Jason untuk selalu bersyukur, lebih dekat dan lebih dekat kepadamu saja, Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami. Sertailah seluruh umat-umat Tuhan yang telah berbakti bersama-sama dengan kami pada saat ini. Keluarga Siregar, kami ingin juga Saudari Lucy, Tante Yulin Walean. Kami berdoa juga bagi Saudari Esther Taniwel, Saudari Loana, dan semua saudara-saudari kami lainnya Tuhan, yang hamba mungkin tidak sempat sebutkan satu persatu. Berkatilah mereka. Engkau mengetahui setiap pergumulan kami. Engkau mengetahui segala beban-beban kehidupan kami, masalah-masalah keuangan, masalah dalam rumah tangga kami masing-masing, masalah dengan anak-anak kami, masalah pekerjaan kami, begitu banyak masalah-masalah ini Tuhan. Tetapi Engkau sudah berfirman, kami dapat datang kepadamu, Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami. Berikanlah kelegaan tersebut Tuhan, agar kami dapat menghadapi kehidupan ini dengan damai surga yang membawa kami untuk selalu dekat, selalu berserah kepadamu. Inilah permohonan kami Tuhan. Permohonan yang hamba bawa hanyalah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat Tebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah bersama-sama. Sampai kita bertemu kembali di waktu yang besok malam waktu yang sama. Jika ada mungkin permohonan-permohonan doa yang tadi sudah sempat disebutkan, saya tidak sebutkan, tim doa Fisdak akan bawakan dan saya secara pribadi juga akan mendoakan ya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak sempat saya sebutkan. Terima kasih saudara sekalian. Sampai bertemu kembali. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam Pendeta.